Selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang semakin besar, remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi masalah kesehatan mental di usia muda? Berikut liputannya. Hai guys, welcome back to our camp. Gimana keadaan kalian hari ini? Gue rasa kalian sehat-sehat ya. Hari ini gue pengen bahas sesuatu yang penting, yang mungkin kalian gak pernah tahu, yaitu kesehatan mental. So, get your favorite drink and get cozy. Kita bakal bagiin beberapa fakta yang mungkin kalian gak pernah tahu. So, let's check it out. Fakta yang pertama, let's talk about loneliness. Loneliness atau kesendirian tidak hanya merusak fisik, namun juga meningkatkan resiko tingkat depresi yang tinggi, mampu meningkatkan kecemasan. Kesendirian memiliki keterkaitan yang erat dengan kesehatan mental, membentuk sebuah hubungan yang saling mempengaruhi. Seseorang yang terlalu sering atau berkepanjangan mengalami kesendirian dapat menghadapi dampak negatif yang signifikan. Kesendirian seringkali menciptakan rasa terisolasi, di mana individu merasa terputus dari jaringan sosialnya. Menurut Caca nih, aku penasaran nih, kenapa mental health? Menjadi urgent buat aku karena kan itu personal banget buat aku. Aku punya pengalaman pribadi yang berhubungan dengan itu. Rasa perlu untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang mental health issues atau tantangan-tantangan mental yang dialamin oleh nggak sedikit orang di negara ini. Dan orang-orang yang nggak sedikit itu seringnya tuh nggak teredukasi gimana menghadapinya. Nggak teredukasi, jadinya mereka terlantar. Terus mereka nggak bisa bekerja, mereka jadi nggak tahu gimana cara bersosialisasi, berfungsi gimana. Jadi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan aku membantu dalam segi edukasinya sih lebih. Dan sharing ini tuh seperti apa sih, ini tuh seperti apa sih. So, buat kalian yang merasa sendiri, merasa tidak punya siapa-siapa, tolong untuk mencari teman ataupun siapapun untuk kalian berbagi cerita. Fakta kedua, tahu nggak kalian, dengan bermain sosial media atau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk men-scrolling media sosial mampu meningkatkan tingkat kecemasan juga. Bagaimana bisa jika kalian melihat bagaimana kehidupan seseorang dengan perbandingan kehidupan kalian, tentu akan menjadi pikiran bagi kalian yang pada akhirnya membuat kalian merasa cemas. Kegiatan scrolling media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tetapi seringkali tidak disadari bahwa praktik ini dapat berdampak pada kesehatan mental. Terus-menerus membulir berita, foto, dan pembaruan kehidupan orang lain di platform media sosial dapat menciptakan lingkungan yang mempengaruhi perasaan diri seseorang. Pameran kehidupan yang tampak sempurna dan bahagia dapat memicu perbandingan sosial, meningkatkan stres, dan memicu rasa tidak puas dengan kehidupan sendiri. Fakta yang ketiga, kurangnya jam waktu tidur demi kesehatan mental. Kalian tahu nggak sih bahwa kesehatan tidur itu mampu mempengaruhi keadaan mental seseorang? Bagaimana bisa? Dengan kurangnya jam tidur mampu membuat rasa lelah yang berlebihan kepada seseorang. Pola tidur yang sehat dan memadai diperlukan untuk mendukung fungsi kognitif, emosional, dan perilaku yang optimal. Ketidakseimbangan jam tidur, baik itu kurang tidur atau tidur berlebihan, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, daya ingat yang buruk, dan peningkatan risiko mengalami masalah mood seperti kecemasan dan depresi. Pernahkah kita berpikir bahwa yang sehat itu bukan hanya badan, tapi juga harus sehat mental? Belajar dulu untuk mengenali diri kita sendiri, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, supaya kita bisa menerima keadaan fisik kita dan kemampuan yang sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah menghabiskan waktu kalian untuk sesuatu yang berlebihan di waktu-waktu tertentu. Habiskan waktu Anda, kalian, dengan sesuatu yang lebih positif. So, mari kita atur pola jam waktu tidur kita dengan benar. Fakta yang keempat, olahraga.
dengan berolahraga tidak hanya kita membangkitkan fisik yang kuat, namun kita juga mampu membuat perasaan mental kita terbangun. Aktivitas fisik teratur telah terbukti memiliki dampak positif pada suasana hati, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Selama berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, zat kimia otak yang bertindak sebagai peredar rasa sakit dan peningkat suasana hati alami. Aktivitas fisik juga dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Oleh sebab itu, mari kita banyak bergerak. Fakta yang kelima guys, kalian tahu nggak, kreativitas itu mampu mendorong kita menjadi pribadi hal yang positif. Kreativitas memiliki peran yang sangat positif dalam mendukung kesehatan mental. Proses kreatif tidak hanya menyediakan outlet untuk ekspresi diri, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Saat seseorang terlibat dalam kegiatan kreatif seperti melukis, menulis, atau bermain musik, otak dapat melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan kepuasan. So, mari kita tuangkan kesedihan kita, kemarahan kita dalam sebuah bentuk kreativitas. Sebenarnya riset di Columbia University, agama, orang yang percaya kepada Tuhan lebih mudah mengatasi depresinya karena dia merasa ada kok rumah aman terakhir bagi saya, yaitu iman saya. Saya sih sendiri yakin bahwa ibadah itu akan memperlancarkan proses penyembuhan kita, tapi nggak bisa dengan ibadah doang gitu loh. Betul. Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau lu nggak tahu, tanya ke ahlinya. Itu Viktor Frankl bilang spiritualitas itu memang bisa membantu pengobatan masalah mental kita, tapi dia harus bekerja sama dengan seorang psikolog. Yang psikolog itu yang kemudian nanti menentukan kalau butuh dosisnya seberapa. Nggak boleh tuh spiritualis merangkap psikologis, psikolog merangkap spiritualis. Banyak sekali orang yang saya punya masalah mental, kurang sholat berarti. Seharusnya agama menjadi rumah pertama bagi keamanannya orang-orang itu, termasuk orang-orang masalah mental. Tapi agama juga bisa memperburuk keadaan orang yang depresi. Maka tergantung bagaimana kita beragama. Kalau kita beragama secara ekstrinsik, cuma soal ibadah aja, maka agama tidak membantu minimal atau bahkan bisa memperburuk karena dia merasa gue udah ibadah kok gini Tuhan. Tapi kalau intrinsik, agama dijadikan jalan menemukan makna, insya Allah akan jadi obat yang terbaik. Oke, sudah selesai. Hari ini kita membagikan fakta-fakta yang menarik mengenai kesehatan mental. Gue coba pengen berpesan buat kalian untuk supaya lebih aware terhadap kesehatan mental diri kalian ataupun lingkungan sekitar kalian. Pekalah terhadap mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kalian. Dengarkan cerita-cerita apa yang mereka rasakan. So, bagi kalian yang punya fakta-fakta unik lainnya, silahkan tinggalkan komen di link bawah ini.